Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ya Ramadan. Untuk anak-anakku kelas 3, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga ibadah kita lancar semua. Salam kangen dari Bunda Sida. Hari ini Bunda akan bercerita tentang kehidupan Nabi Yusuf. Silakan disimak ya. Yusuf adalah keturunan orang-orang leluhur yang mulia. Ia adalah putra Nabi Yakub, cucu Nabi Ishak, dan buyut dari Nabi Ibrahim. Sejak kecil, Yusuf terkenal sebagai anak yang soleh dan patuh terhadap orang tua, mempunyai wajah yang sangat rupawan. Dan ia adalah anak kesayangan Nabi Yakub. Yusuf mempunyai 11 saudara. Karena Yusuf menjadi anak kesayangan Nabi Yakub, hal ini membuat saudaranya mempunyai sifat iri dan ingin memusuhinya. Hanya Bunyamin saja yang baik kepadanya. Yusuf dan Bunyamin adalah anak dari Nabi Yakub dan istrinya yang bernama Rahil. Suatu ketika Yusuf menceritakan tentang mimpi yang ia alami kepada ayahnya. Ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Nabi Yakub menjawab, "Wahai anakku, mimpi itu adalah tabir kehidupanmu. Kelak kau akan menjadi orang yang mulia." 11 bintang melambangkan saudaranya, matahari melambangkan Nabi Yakub, bulan melambangkan ibunya. Nabi Yakub meminta akan merahasiakan mimpinya dari saudara-saudaranya. Ia khawatir Yusuf akan dicelakai oleh saudara-saudaranya. Meskipun mimpi itu menjadi rahasia, ke-10 saudaranya yang telah membenci Yusuf merencanakan rencana yang sangat jahat. Mereka ingin memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Setelah itu, mereka pulang, membawa sobekan baju Yusuf yang dilumuri oleh darah untuk diberikan kepada ayahnya. Mereka berkata, "Wahai ayah, maafkan aku. Yusuf tidak selamat. Ia diserang binatang buas." Lalu Nabi Yakub menjawab, "Ya Allah, apa yang terjadi dengan anakku?" Allah menggerakkan hati seorang khalifah yang telah menolong Yusuf di dalam sumur untuk menjual Yusuf kepada seorang raja. Karena Yusuf mempunyai wajah yang sangat tampan dan cerdas, maka Yusuf diangkat menjadi anak raja itu. Yusuf tumbuh menjadi remaja yang sangat tampan dan cerdas. Bahkan banyak gadis-gadis yang suka kepadanya, termasuk Zulaiha, ibu tiri dari Yusuf. Zulaiha pernah menuduh Yusuf telah menodai Zulaiha, lalu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Dalam penjara, Yusuf bertemu dengan 2 orang budak. Salah satu budak itu kelak akan menolongnya untuk keluar dari penjara, karena kepandaiannya menafsirkan mimpi. Suatu ketika, Raja Mesir bermimpi 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Setelah itu, ia melihat 7 gandum yang hijau dan 7 gandum yang kering. Semua ahli tafsir kerajaan tidak ada yang mampu mengartikan mimpi raja. Akhirnya, budak itu menyarankan Yusuf untuk mengartikannya. Yusuf menjawab mimpi raja itu. "Wahai rajaku, mimpimu berarti akan datang 7 masa subur. Seharusnya raja menanam gandum yang banyak untuk menyimpannya dengan baik. Selanjutnya akan datang 7 masa kering, karena akan datang pula masa kering itu selama 7 masa. Dalam masa itu akan tersisa gandum yang sedikit, yang mana akan ditanam pada masa berikutnya." Karena Yusuf mengartikan mimpi raja, maka Yusuf diangkat menjadi menteri pangan. Dia bertugas mengolah bahan pangan selama masa kering. Masa kekeringan yang panjang benar-benar datang, sesuai perkataan Yusuf. Banyak negara-negara yang meminta bantuan makanan ke negeri Mesir, termasuk pula saudara-saudaranya. Ketika 10 saudaranya menghadap Yusuf, mereka sama sekali tak mengenali Yusuf. Lalu Yusuf merencanakan sesuatu untuk mencari Bunyamin. Tetapi
Bunyamin tidak bisa ikut karena harus menjaga ayahnya di rumah. Lalu Yusuf berkata, "Aku tidak akan mengasihi kalian bantuan kalau kalian tak mengajak Bunyamin." Salah satu saudaranya menjawab, "Wahai menteri yang bijaksana, kami akan kembali ke sini dengan membawa Bunyamin." Ketika bertemu dengan Bunyamin, rasa rindu Yusuf kepada Bunyamin akhirnya terbalas sudah. Yusuf merencanakan sesuatu. Yusuf menaruh satu piala di dalam kantong Bunyamin agar bisa tinggal bersama Bunyamin di negeri Mesir. Ketika 10 saudaranya pulang, langsung menghadap ke Nabi Yakub dan menceritakan bahwa Bunyamin harus tinggal di Mesir karena telah terbukti mengambil piala milik kerajaan. Nabi Yakub pertama sedih karena telah kehilangan 2 anaknya. Kesedihan Nabi Yakub membuat mata Nabi Yakub tidak dapat melihat karena setiap hari menangis. Nabi Yakub memerintahkan kepada anak-anaknya untuk kembali ke Mesir untuk menjemput Bunyamin. Setelah menghadap Yusuf, mereka menceritakan keadaan Nabi Yakub yang sebenarnya dan memohon agar Bunyamin diizinkan pulang. Lalu Yusuf memberitahu bahwa ia adalah Yusuf saudaranya. Ke-10 saudaranya sangat kaget karena tidak menyangka kalau Yusuf masih hidup. Lalu mereka meminta maaf kepada Yusuf. Dengan berbesar hati, Yusuf memaafkan mereka semua. Yusuf meminta agar mereka pulang dan menjemput ayahnya untuk tinggal di Mesir. Nabi Yakub dan keluarganya berkumpul di Mesir. Setelah jumpa dengan Yusuf, Nabi Yakub lalu memeluk Yusuf. Lalu tiba-tiba mata Nabi Yakub dapat melihat kembali. Nabi Yakub begitu bergembira bisa berjumpa kembali dengan Yusuf. Kisah ini diambil dari Quran Surat Yusuf ayat 4. Sekian dulu ya dari Bunda. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas dan sedikit terbata-bata. Bunda sudah mencoba mempersembahkan yang baik untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darul Hikam, berfikir, berzikir bersama. Asyap, jos.